Apalagi nggak ada upacara adat yang dikhususkan untuk minta izin ke leluhur itu. Tapi karena ego mama tadi, Ci, akhirnya dilakukanlah itu proses pemindahannya. Hari pertama sih biasa saja. Kami di rumah juga biasa saja, Ci. Sampai hari kelima, setelah mindahin makam Maco, tiba-tiba kami dapat kabar kalau orang-orang yang dibayar mama untuk mindahin makam itu tiba-tiba ngeblank semua. Ngeblank? Gimana maksudnya? Ya ngeblank gitu. Duh, gimana kok maksudnya? Maksudnya itu, mereka waktu bangun tidur, tiba-tiba kayak orang blank gitu. Melek, tapi nggak ngapa-ngapain. Cuma di atas kasur, badannya kaku, tapi matanya melek. Ada 3 orang tuh yang begitu. Tapi mama malah ngiranya mereka bohongan karena mau minta tambahan gaji dari mama. Jadinya mama cuekin kabar itu. Terus mama cari orang lain. Dapatlah itu 3 orang lagi. Singkat cerita, itu makam Maco udah dipindahin gitulah ke lokasi baru. Masalah pembayaran semua kelar. Lokasi sudah ditata rapi. Lokasi lama juga sudah ditutup rata lagi sama tanah. Malamnya, Konglim kejang-kejang, Vi. Kita nggak tahu nih penyebabnya. Terus langsunglah kita bawa Konglim ke IGD. Waktu itu yang berangkat aku, Mama, Angel, Ignita, sama Om Lucky. Papa, Tommy, sama Kenny nunggu di rumah. Baru saja sampai di IGD, Mama baru ngurus administrasi. Tiba-tiba, Kenny nelpon Angel. Katanya papa jatuh dari kasur, terus teriak-teriak. Karena panik, dan mereka masih kecil-kecil nggak bisa ngapa-ngapa. Aku sama Angel langsung inisiatif pulang ke rumah buat ngecek papa. Sampai rumah, bener aja papa masih di bawah kasur, dan masih teriak-teriak nggak jelas gitu. Aku pikir papa kesakitan kan. Langsung aku bawa juga tuh si papa sama Tommy dan Kenny sekalian. Kebetulan malam itu harusnya si Sinta, anak dari Inita yang paling gede, pulang ke sini karena dia kan kuliah di Singapura. Sengaja terbang malam supaya pulang langsung tidur kan. Kita nggak ada kepikiran mau ngabarin kalau kita semua ke rumah sakit, saking paniknya lah. Baru sampai di rumah sakit nih, udah ada telepon lagi dari Sinta. Dia nyariin kita. Katanya dia sudah sampai rumah. Tapi karena capek juga bolak-balik. Akhirnya kita suruh Sinta nyusul kita naik ojol ke rumah sakit. Setengah jam kemudian, Sinta ngabarin kita kalau dia menuju ke rumah sakit naik ojek pangkalan. Karena udah lama banget nyari ojol itu gak nyangkut-nyangkut di aplikasi katanya. Karena papa dan Konglim sudah ditangani dokter. Aku, Mama, Kenny, Tommy, Angel, sama Ignita dan Om Lucky nunggu tuh di depan IGD sambil dengerin cerita kronologi dari Kenny sama Tommy. Kenapa papa bisa jatuh? Mereka bilangnya sih mereka nggak tahu karena mereka lagi pada nonton TV di ruang keluarga. Terus dari jauh kita dengar suara ambulan. Kelihatan banget deh, itu ambulan ngebut banget, buru-buru masuk ke dalam area IGD. Perawat dari IGD udah mulai pada keluar bawa ranjang gitu. Sama ada beberapa alat yang buat pompa pernafasan. Kita mah cuek aja, cuma minggir aja ke tempat yang lebih aman karena takutnya kita ganggu kerjaan perawatan. Di belakang mobil ambulan itu ada mobil pick up polisi gitu, ngangkut motor sama orang juga. Oh, ada kecelakaan, pikirku. Terus di depan IGD itu ada salah satu polisi berdiri sambil mencet-mencet HP-nya, terus dia nelpon. Lah terus HP-ku bunyi. Gue lihat cuma nomor doang, karena nggak diangkat-angkat. Berisik kan tuh ringtone HP. Polisinya itu nengok ke gua, ngeliatin kayak macam ngomong. Berisik bego, angkat napa? Gitulah.
Terus gue angkat tuh telepon. Anehnya, gue sama pak polisi itu masih tatap-tatapan gitu loh. Ngerti gak sih lo? Jadi pas gue angkat, suara di telepon sama suara bapak itu kayak jadi satu gitu. Selamat malam pak, betul ini dengan bapak Andri? Kaku dong saya. Masih tatap-tatapan itu saya jawab, iya betul, ini dengan siapa ya? Terus si bapak polisi itu jalan ngedeket ke saya, Vi. Dia nanya, gua Andri yang dia telepon atau bukan? Terus gua iyain. Dari situ, dia matiin teleponnya, terus dia nanya ke gua, apa benar gua kenal sama Sinta? Dan gue jawab iya. Terus dia jelasin kalau Sinta kecelakaan di jalan. Jadi dia bonceng ojek pangkalan, terus nggak ada apa-apa. Tiba-tiba mereka jatuh dan Sinta sempat ketantam membatas jalan. Sedangkan si bapak ojek cuma keseret dikit, nggak ada luka serius. Jadi ambulan yang kita lihat itu ambulan yang angkut Sinta. Nita langsung lemes, Om Luki langsung lari ke dalam nyari Sinta. Herannya, mereka itu mungkin kepleset atau apa gitu. Tapi Sinta itu bisa kepental sekitar 8 meter sampai akhirnya ngehantam membatas jalan. Dan sialnya lagi, Sinta nggak pakai helm. Helmnya dia cantolin di tangan. Luka Sinta cukup parah. Parah banget malah. Sinta akhirnya tepat jam 12 malam. Kami dikasih tahu pihak rumah sakit kalau Sinta udah meninggal. Gue ingat banget, keluarga ini tak begitu hancur sehancur-hancurnya udah menerima kenyataan anak perempuan mereka satu-satunya meninggal dengan cara seperti itu. Padahal kepulangannya ke Indonesia sudah sangat ditunggu-tunggu sama Inita. Malam itu Inita sama Om Luki bersikeras mau tetap di rumah sakit dulu sampai pengurusan jenazah Sinta selesai. Sedangkan Papa dan Kong Lim masih harus dirawat inap untuk diobservasi keadaannya. Besoknya jenazah Sinta kita semayamkan. Nita masih lemes banget, sedangkan Om Luki kelihatan masih berusaha nerima kenyataan banget. Kelihatan lebih tegar, tapi saya tahu dia juga hancur. Hari itu juga, ternyata Kong Lim sudah boleh pulang. Kong Lim gak langsung saya ajak ke tempat persemayaman, karena saya pikir Kong Lim mendingan istirahat di rumah. Sepanjang perjalanan dari rumah sakit ke rumah, Kong Lim gak bicara satu kata pun, sampai kita ngelewatin sebuah makam. Kong Lim bilang, wah udah peringatin lu orang, tapi gak ada yang percaya wah punya omongan. Gue bingung dong. Waktu gue tanya ada apa, doi gak mau ngomong apa-apa lagi. Jadi gue diem aja. Terus waktu pemakaman Sinta, gue sedih kalau ingat Sinta, Vi. Itu anak baik banget. Nurut anaknya, gak pernah aneh-aneh. Waktu pemakaman itu, Mama jadi orang terakhir yang nabur bunga ke makam Sinta. Tiba-tiba Mama jatuh. Terus waktu bangun, kondisinya bungkuk dan tangan kanannya kaku gitu. Setelah selesai pemakaman, kita bawa Mama ke dokter. Kata dokter itu stroke ringan. Tapi saya yakin ada yang gak beres di sini. Apalagi waktu kami pulang dari dokter, lagi-lagi kami dapat kabar kalau 3 orang yang mindahin makam Makco itu kena kejadian yang sama kayak 3 orang pertama. Di situ udah gue yakin deh, udah gak beres deh. Bener-bener Devi. Sekarang gue tanya Devi, lu bisa gak lihat ada apa di sini? Gua bukannya mau nganggap lu dukun ya Vi, cuma gua gak mau berurusan sama orang yang gak kenal. Takutnya mereka manfaatin keluarga gua Vi. Tapi kalaupun lu gak bisa atau gak mau, gua gak maksa Vi. Gue cuma udah capek sama kondisi keluarga gue sekarang. Sebelumnya, gue turut berduka cita ya Teng, Jel, atas meninggalnya Sinta.
Sejujurnya, gue lagi dipagerin supaya nggak terlalu berurusan dengan mereka. Mengingat gue udah mau merit, jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, gue dipagerin dan dibatasin aksesnya untuk berurusan dengan mereka. Tapi setidaknya gue akan coba minta izin untuk sekedar ngeliat ada apa di sini ya. Saya pun mencoba untuk berkonsentrasi dan berdoa, serta memohon izin untuk melihat apa yang terjadi di rumah Andri. Dengan tulus dan tanpa paksaan, saya meminta untuk diberi akses, supaya setidaknya saya bisa mencarikan solusi untuk keluarga Andri. Sekitar 10 menit saya berkonsentrasi, berdoa dan mencoba fokus. Saya dikagetkan dengan hembusan angin di tengkuk sebelah kiri saya. Sudah diperbolehkan mungkin. Perlahan saya buka mata saya, dan betapa terkejutnya saya. Karena saya melihat ada 4 sosok di depan wajah saya persis. Bisakah kalian bayangkan, kalian sedang memejamkan mata. Lalu ketika kalian buka mata kalian, ada 4 sosok di depan wajah kalian, dengan satu sosok yang sedang melotot, hingga bola matanya seakan hampir keluar dari rongganya. Satu sosok dengan wajah sangat keriput, yang rahangnya menganga sampai hampir terlepas. Dan bahkan kalian bisa melihat tenggorokannya yang penuh dengan belatung. Satu sosok yang setengah wajahnya rusak, dengan tetesan darah kehitaman dari hidungnya. Dan satu sosok yang berwajah tua, dengan kulit pucat dan tatapan mata yang tajam, seolah menunjukkan ketidaksukaannya dengan kehadiran kalian di situ.